Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari baru ini, hari yang tidak kita beli, tetapi kita terima sebagai hadiah. Mungkin minggu ini masih penuh tantangan, pekerjaan menumpuk, atau perjalanan terasa lambat. Tapi pagi ini kita percaya satu hal, Tuhan tidak pernah menilai kesuksesan hanya dari hasil, tetapi dari kesetiaan hati. Sebelum kita melangkah jauh, mari kita memulai pagi ini dengan hati yang tenang dan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih untuk napas hidup hari ini. Terima kasih untuk kesempatan baru, ide baru, kekuatan baru. Bantu kami melihat setiap tugas, kecil atau besar, sebagai kesempatan untuk memuliakan Engkau. Ubah cara pandang kami, supaya setiap langkah hari ini dipenuhi syukur, bukan keluhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita membaca firman, mari kita ingat bahwa seringkali yang menghambat pertumbuhan bukanlah kurangnya peluang, tetapi sikap hati yang mengabaikan hal kecil. Tuhan tidak pernah langsung mengangkat seseorang ke posisi besar tanpa menguji kesetiaan mereka terlebih dahulu. Bapak Ibu terkasih, di mana Oun berada, bacaan kita pagi ini diambil dari Lukas 16 ayat 10-12. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal kekayaan yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu kekayaan yang sesungguhnya? Dan jika kamu tidak setia dalam apa yang orang lain punya, siapakah yang akan memberikan kepadamu kepunyaanmu sendiri? Demikianlah firman Tuhan. Di dunia ini, banyak orang hanya mau mengerjakan hal besar, hal spektakuler, atau hal yang terlihat. Namun Tuhan sering bekerja melalui hal kecil, tersembunyi, dan tidak dilihat banyak orang. Bekerja jujur meskipun tidak diawasi. Tanggung jawab walau tugas sederhana, membantu walau tidak dipuji, menyelesaikan pekerjaan kecil dengan excellence. Karena bagi Tuhan, kesetiaan tidak diukur oleh ukuran tugas, tapi kualitas hati. Banyak orang berdoa untuk hal besar, tapi tidak mengelola hal kecil. Kita sering berkata, Tuhan percayakan saya bisnis besar. Tuhan angkat saya ke posisi penting. Tuhan beri saya pelayanan besar. Tapi pertanyaannya, apakah kita setia mengelola hal yang sudah ada di tangan kita sekarang? Kalau kita tidak bisa setia mengatur uang kecil, bagaimana dengan uang besar? Menjadi berkat dalam lingkup kecil, bagaimana dengan lingkup luas? Mengatur waktu harian, bagaimana dengan tanggung jawab lebih besar? Tuhan tidak membiarkan kita naik terlalu cepat, supaya kenaikan kita tidak menghancurkan kita. Kesetiaan adalah benih tersembunyi. Setia dalam hal kecil seringkali membosankan, tidak glamour, tidak viral. Tapi justru di situ karakter dibentuk. Tuhan membangun kita. Sebelum Tuhan meninggikan kita, sama seperti akar pohon yang tumbuh ke bawah, sebelum ranting tumbuh ke atas, kesetiaan adalah akar. Kesetiaan tidak bergantung pada situasi, kesetiaan bukan. Kalau dilihat, saya sungguh-sungguh. Kalau dihargai, saya serius. Kalau dibayar besar, saya rajin. Kesetiaan adalah saya melakukan yang terbaik karena saya melayani Tuhan, bukan manusia. Excellence adalah ibadah. Integritas adalah penyembahan. Bukan pekerjaan kita yang menentukan nilai kita, tetapi cara kita mengerjakan pekerjaan itu. Hal besar adalah hasil dari hal kecil yang dilakukan. Dengan konsisten, tidak ada orang sukses rohani atau duniawi yang tiba-tiba besar. Semuanya setia, sedikit demi sedikit, tumbuh perlahan, bertahan ketika tak dilihat, menabur walau belum menuai. Tuhan melihat kesetiaan kita ketika tidak ada yang melihat. Tuhan mencatat waktu-waktu kita melayani tanpa tepuk tangan.
Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk mengangkat. Yang Tuhan cari bukan hebat, tapi terpercaya. Tuhan tidak selalu memilih yang pandai, berbakat, atau populer. Dia memilih yang bisa dipercaya. Karena orang berbakat bisa naik, tapi orang terpercaya akan bertahan. Refleksi pribadi. Pagi ini mari kita tanya diri kita. Apakah saya setia mengerjakan hal kecil, atau saya menunggu hal besar? Apakah saya melakukan tugas kecil dengan excellence, atau sekadar menggugurkan kewajiban? Apakah saya setia menjaga hati, bukan hanya performa? Ingat, masa depan bukan hanya ditentukan doa dan mimpi, tetapi kebiasaan kecil yang dilakukan dengan setia. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup renungan kita ini dengan doa. Kita doakan saudara kita yang terkena musibah bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, pagi ini kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, karena Engkau tetap setia menjaga dan memelihara kami di sepanjang hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk setia dalam hal kecil, karena Engkau sedang mempersiapkan kami untuk perkara yang lebih besar. Tapi Tuhan, di tengah rasa syukur ini, kami juga teringat saudara-saudara kami yang sedang mengalami duka dan kesusahan karena bencana alam di negeri ini. Kami berdoa khusus untuk mereka yang terdampak bencana di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, termasuk daerah-daerah yang terdampak banjir, longsor, dan kehilangan tempat tinggal maupun anggota keluarga. Tuhan, hiburkan setiap hati yang sedang berduka. Angkat beban yang terasa terlalu berat untuk ditanggung. Berikan kekuatan kepada mereka yang kehilangan harta benda, keluarga, masa depan, bahkan harapan. Kami mohon, Tuhan, turun tangan, memulihkan, menguatkan, dan menopang mereka. Sediakan makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan bantuan yang mereka butuhkan. Berikan cuaca yang baik agar proses evakuasi dan pemulihan tidak terhambat. Kami mohon agar setiap penderitaan yang terjadi, Engkau ubahkan menjadi kesempatan untuk melihat kasih-Mu dan merasakan pertolongan yang nyata. Kami juga berdoa untuk pemerintah, pemimpin daerah, dan semua pihak yang memiliki wewenang dalam penanganan bencana ini. Tuhan, kami memohon, sadarkan, lembutkan, dan gerakkan hati para pemimpin negeri ini, agar mereka sungguh-sungguh bijaksana, adil, dan berbelas kasih dalam mengambil keputusan. Jauhkan mereka dari sikap acuh, korupsi, kepentingan pribadi, politik yang merugikan rakyat. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan dan kemampuan untuk melihat penderitaan rakyat sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar angka di laporan. Tuhan, kami percaya Engkau mampu mengubahkan sistem yang rusak, membersihkan hati yang keras, menegakkan keadilan, dan membangun bangsa ini kembali dengan cara-Mu. Kami serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memerintah, menopang, dan menuntun masa depan bangsa ini. Dan bagi kami pribadi, tolonglah kami untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga menjadi bagian dari solusi melalui kebaikan kecil, empati, dan kepedulian dalam lingkup hidup kami sehari-hari. Biarlah hidup kami menjadi saksi bahwa dalam kesetiaan kecil pun Engkau dimuliakan. Kami menutup doa ini dengan penuh percaya, karena Engkau Tuhan yang mendengar, peduli, dan sanggup menolong. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pelita hati dimanapun berada, kalau renungan ini memberkati hati dan membangkitkan semangatmu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang yang kamu kasihi. Mari jalani hari ini
dengan semangat baru, setia dalam hal kecil, karena Tuhan sedang mempersiapkan hal besar. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya di Pelita Hati. Tuhan memberkati. Shalom.